di luar lagi panas. Coba kamu berputar. Loh, ini tuh merekam gak sih? Oh iya ngerekam. Coba berputar. Tuh lihat karya dia dengan rambut baru ini. Menurut kalian gimana? Kalian gimana? Oke lah. Kayak koko fuckboy tau nggak? Seneng. Dih. Oke, dari jawaban yang ini nih, dari pertanyaan tadi, ini ada jawaban-jawabannya ya. Gue sangat hargain siapapun itu yang milih 01, 02, 03. Tapi gue kecewa banget, followers gue ternyata banyak juga yang milih untuk golput. Dan nanti abis ini bakal gue jabarin kenapa sih kalian gak boleh golput. Kenapa sih untuk memilih itu, untuk menggunakan hak pilih kalian itu, hak suara itu penting banget gitu loh. Nah, abis ini bakal gue jabarin kenapa. Tapi jujur, sorry banget gue kecewa sama kalian. Kalian bahkan gak ingin cari tahu gitu loh. Kayak, kenapa ya golput itu gak bagus gitu loh. Ini bakal hak suara pilih kalian ini benar-benar bakal menentukan masa depan negara kita. Kalau kalian misalnya selama ini banyak keluhan tentang negara ini, nah itu keluhan itu nggak akan bisa dilancarkan kalau misalnya kalian golput gitu loh. Kalian tidak menggunakan hak pilih kalian gitu loh. Habis ini bakal gue jabarin kenapa. Oke, jadi ini gue akan jelasin kenapa sih kalian itu nggak bisa golput menurut gue. Bukan cuma kayak nggak, jangan gitu loh. Nggak, ini nggak boleh gitu loh. Karena pertama nih, untuk anak muda sekarang nih, nanti kan kedepannya itu kita yang bakal jadi penentu masa depan bangsa kan. Nah, pertama, pemilu itu menurut gue adalah kesempatan kita untuk membentuk masa depan. Jadi jangan biarin keputusan diambil tanpa melibatkan suara dan aspirasi kita gitu loh. Kalian nih lagi ngeluh apa tentang selama 10 tahun terakhir apa segala macem. Itu kan perlu kalian, kalian lihat dulu nih siapa paslon-paslon yang kira menurut kalian kayak ini yang lebih dekat sama keluhan gue selama ini gitu loh. Nah, intinya kayak kita tuh punya hak untuk menentukan arah dan visi negara gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak kita nggak berpartisipasi, siapa lagi gitu ya akan mewakili kita. Yang kedua, bagaimana tuh kita bisa menuntut perubahan kalau kita tuh nggak terlibat. Kita ini anak-anak muda itu punya kekuatan besar banget dalam mewujudkan perubahan yang mereka inginkan. Tapi kekuatan itu cuma akan terwujud nih kalau kita semua juga bersatu dan ikut serta dalam proses demokrasi. Terserah kalian mau pilih siapa, 1, 2, 3, yang penting gak golput. Kayak lanjut ya. Mungkin kalian gak tahu statistiknya ya, tapi kayak termasuk followers gue nih, yang dari tadi kayak 1000 orang nih, baru tadi doang nih. Saya 30 menit dari abis gue bikin story, itu 30 menit 1000 orang bilang golput gitu loh. Terlepas itu kalian mungkin bercanda apa segala macem, tapi yang bener-bener milih untuk golput, kita ini tuh secara statistik kita 54% pemilih tahun ini gitu loh. Nah, jadi menurut gue dengan memberikan suara kita pada pemimpin yang progresif, terserah kalian pilih siapa, kita bisa bantu menyeimbangkan kekuasaan politik dan memberantas tindak korupsi serta ketidakadilan sosial gitu. Kalau kalian selalu selama ini ngerasa kayak gak adil, kenapa sih cuma runcing ke satu ini doang segala macam bla bla bla, ini saatnya kalian gitu loh. Nah, golput tuh cuma bakal memberikan kalian tuh memberikan kesempatan tuh bagi kekuasaan yang korup dan gak etis buat terus berkembang. Emang kalian mau itu? Lanjut lagi, partisipasi pemilih yang besar adalah faktor penentu kualitas kepemimpinan. Jika kalau misalnya kita melewatkan kesempatan untuk memilih, kita juga melewatkan kesempatan untuk memilih pemimpin yang memiliki integritas,
visi dan komitmen untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan oleh rakyat, which is siapa? Rakyat kita. Lu pikir lu doang ya rakyat? Gua rakyat gitu. Nah menurut gue terakhir nih, partisipasi kita dalam pemilu itu adalah investasi jangka panjang untuk generasi mendatang. Ntar lo mau punya anak 10 tahun ke depan dengan negara yang ya lu masih keluhkan gitu loh. Nah, jadi dari pemilu ini kita tuh memberikan kontribusi dalam membangun fondasi perubahan menuju negara yang lebih baik lah. At least mungkin kayak kalau bisa dibilang berapa persen pun asal lebih baik, ngerti gak sih? Misalnya kayak oke, kebaikan ini akan naik misalnya kayak 15%, 10%. Tapi kan lebih baik bahasanya. Nih, bukan cuma gue doang yang punya aspirasi di sini gitu loh, dan juga kayak keluhan tentang golput ini gitu. Mungkin pada waktu dulu gue nggak mikir kalau gue bakal, maksudnya kayak kenapa gue harus peduli ya, kayak negara aja nggak peduli sama gue gitu loh. Cuman akhirnya gue tahu seiring berjalannya waktu, gue tahu penting suara gue walaupun ibarat cuma satu. Nih, Setuju. manajer gue juga punya aspirasi. Karena gini, kalau menurut gue ya, kualitas seseorang itu ditentukan, kualitas kita semua lah ditentukan oleh seorang pemimpinnya. Jadi kalau kalian nggak milih itu, terus nanti pemimpin kalian buruk, itu kan kalian juga yang ngerasain gak enaknya. Tapi sebaliknya nih, kalau pemimpin kalian nanti baik, enak-enaknya semua kebahagiaannya kan kalian semua yang ngerasain. Jadi ya kalian harus mikir lah, riset, kira-kira siapa sih pemimpin yang baik, yang cocok menurut kalian itu. Kalau pemimpinnya baik, bagus, tegas, enak, kan kalian juga yang enak. Nggak susah, gitu loh. Nah,